Yeah. dengan tema music education and character building. Sebab the first part kemarin saya sudah share dekat Anne bahawa kita cakap tentang no music no life. Itu mungkin you punya kawan juga lah, saya tahu dia. Tapi saya tak tahu saya belum kenal dia seperti dengan Anne juga. Dan saya dibagi tahu dengan UiTM my friend lah. Nah, jadi ini saya sangat bergembira hati because you are ramai banyak pengalamannya. Nanti Pak Tri dia akan cakap lebih daripada bidang dia yang desain dan juga art dan sebagainya itu. Ada 5 sahaja kita punya itinerary. The first, welcoming speech from me. Therefore, once more, saya alu-alukan selamat datang, welcoming for the famous speaker today, Dr. Muhammad Azhar Abu Bakar and Bapak atau Mas Tri Wahyudi, Sarjana Sains dan Master Sains dari Esa Unggul University. And thank you very much to all the participant, my student too, my Pak Tri student too, dan dari Thailand dan lain-lain, welcoming you participant. The event today is 187 episode. You can to talk English language, Malay language, or Indonesian language. Nak campur-campur pun boleh lah. Kita ASEAN ni faham tiga-tiga bahasa tu. Okay. Therefore, let's we pray first. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut kebiasaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. The second, kita akan lihat sekejap video. Sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kerana undangan ini, di atas undangan ini. Saya akan terus ke subjek kita, which is music education dan character building, ya, Prof. Ya. Bagi saya, music in itself is bagi saya satu disiplin. Ya. Disiplin bukan hanya disiplin diri, tetapi disiplin attitude terhadap estetik music itu, vocal disiplin, even microphone disiplin. Kita mesti ada disiplin memegang mikrofon, disiplin memegang alat music. Tetapi yang paling utama, the most important thing is disiplin terhadap tanggungjawab untuk melegakan seseorang yang mendengar muzik kita atau mendengar muzik. Kerana muzik is therapy. Orang yang menghadapi kanker atau kanser, dia boleh tenang kalau dia dengar muzik. Jadi tanggungjawab itu, yang disiplin itu yang harus ada pada kita, supaya muzik kita itu bukan hanya sampai ke telinga tetapi sampai ke hati. Sebab itu kadang-kadang kalau MC, Master of Ceremony yang tahu apa yang tersirat, kita mempersembahkan sipulan bin sipulan untuk menyampaikan sebuah lagu. Berarti sampaikan sebuah lagu, bukan hanya menyanyikan lagu. Jadi bila sampai itu, lagu itu harus sampai ke hati. Apabila sampai ke hati, maka santapan rohani itu dapat diterima. Sebab itu there are some singers yang boleh buat kita goosebumps, ya, meremang, ya. Bulu roma merinding, kalau bahasa Indonesia merinding, ya. Bulu roma. Jadi bagi saya, hipotesis saya, apabila kita berjalan di contoh di kuburan, kita meremang atau merinding bulu roma, itu berarti roh kita melihat sesuatu yang kita tidak melihat. Jadi dia memberi kita pesanan, ya. Sama juga orang yang menyanyi dengan begitu baik, musik yang begitu baik, merinding juga. Jadi the soul is trying to say, orang ini menyanyi dengan ikhlas dari hati. Jadi jika aku dapat menghargai estetika seni yang ditampilkan dari hati oleh penyanyi itu, kau juga harus menghayati dan bukan hanya mendengar. Jadi mengapresiasi seni itu. Jadi disiplin itu, music itu sebenarnya bagi saya is the crux. Itu boleh jadi satu terapi, pemulihan dan sebagainya. If you Google music therapy, macam-macam penyakit yang disembuhkan. Jadi dari sudut music, disiplin itu apapun harus ada disiplin, terutamanya seorang penyanyi, musisi,
komposer dan sebagainya. Apabila saya belajar muzik di Jakarta dulu bersama Mendiang Pancapondak, ya, beliau seorang yang baik. Apabila saya menulis chord, saya menulis notasi, dia datang. Jadi dia kata, dia ambil, dia koyak, dia buang notasi saya. Jadi saya kata, Panca, saya harus melihat untuk bermain chord. Jadi dia kata, music ini dari hati. Kita bukan bermain di orkestra. Kalau kita main untuk orkestra, ya kita perlu skor supaya kita main 20-30 lagu. Tetapi ini kita mau mencipta satu lagu. You're just composing one song. So when you compose one song, it must come from the heart. I mean, you're doing arrangement, it comes from the heart. Kalau salah, kita bisa stop, dia kata. If it's wrong, the fourth bar ke fifth bar, kita bisa stop. Ini bukan show. Kalau show, kita tak boleh stop. Jadi apabila buat sesuatu karya seni, intro dulu. Jadi hafal dari hati, main, dan benar. Apabila saya main piano itu, datanglah chord yang second chord, sixth chord, major seven atau minor, dan sebagainya. Jadi pecahan chord itu lebih murni, lebih merdu. Ya. Jadi itu Panca menerapkan sesuatu karya itu harus dihasilkan dari hati dan bukan mata. Jadi antara apakah perlu saya menunjukkan slide atau tak perlu, Prof? Sila mau guna slide lagi bagus kalau memang available. Okey, saya cuba You ya. are co-host right now. Boleh guna. Saya cuba saatnya files sekejap. Nanti saya lihat dulu. Itu lagu Merinding Bolu Rumahku, lagunya Tikus Endang. Ibu Hetty, Tikus ya. Endang. Tikus Endang, tak apa. Kita proceed dulu. Jadi tentang music education, saya bermula lebih seronok bila kita berkomunikasi, facial expression kita, ekspresi kita lebih enak daripada slide. Ada slide tapi saya kena dia tadi nanti boleh di-share di belakang nanti. Ya. So education, saya bermula saya opposite ya. Saya bermula dengan belajar apprenticeship dulu. Kemudian apabila saya mula berkecimpung di dalam industri, saya mencipta lagu untuk sinetron, untuk drama-drama swasta, untuk TV, filem dan sebagainya. Saya diberi peluang untuk mencipta lagu untuk artis tanah air, artis Malaysia. Jadi sampailah Datuk Siti Nurhaliza, ya, antara lagu yang saya cipta Purnama Merindu, Nian di Hati dan sebagainya, juga untuk artis-artis lain. Jadi dari situ saya rasa ada peri pentingnya untuk education. Bagi saya sampai masa saya, I have to give back to the younger generations. Ilmu yang saya belajar daripada Pak Panca, daripada industri, daripada orang-orang lama. Jadi attitude bekerja untuk menghasilkan award. Jadi bukan hanya buat lagu, tetapi mindset aim for the awards, try to go international dan sebagainya. Jadi alhamdulillah saya berjaya untuk melanjutkan pengajian saya di USM, University Science Malaysia, dan sampai ke PhD di Universiti Utara Malaysia. Jadi saya terbalik industri dulu, kemudian saya rasa saya perlu education because everything else can go wrong. Apa juga boleh berlaku kesilapan, tetapi education can never go wrong. Education itu tidak akan pernah salah. Ya, pengajian itu tidak akan pernah salah. Jadi education can never go wrong, and hence saya dapat dengan adanya PhD, saya dapat mencurahkan pengalaman saya, ilmu saya di dalam bidang industri muzik dan juga akademik kepada younger generation. Ya. Bagi saya itu penting sekali di dalam perjuangan kita selaku orang seni. Saya tidak mau jadi seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Beliau mempunyai ilmu yang banyak, tetapi dibawa ke kubur. Jadi saya agak sedih ilmu-ilmu yang
ada pada Tan Sri P. Ramlee itu tidak di knowledge transfer kan, pemilihan ilmu tidak sampai kepada generasi muda. Jadi saya tidak sehebat P. Ramlee, tetapi cukuplah sedikit-sedikit ilmu yang bisa saya kongsikan bersama anak-anak muda, bersama kawan-kawan seperti Prof dan lain-lain panel. Education, music, character building is of course character building bagi saya is good audio. Good audio berarti audio yang baik. Apabila kita bertutur, selalu saya di dalam talk saya beri contoh bahasa Indonesia. Saya kata nyanyian ini bukan hanya di dalam lagu, tetapi singing is also di dalam bahasa. Saya kata bahasa Indonesia. Kamu mau kemana? Sudah ada melodinya. It's melody. Sedap didengar. Kemudian Sawadikap di Thailand, ya. Thailand juga mempunyai alunan melodi yang good audio, yang tenang bila kita dengar. Jadi good audio bukan hanya dalam music, dalam lagu, tetapi dalam pertuturan kita. If you want to establish character building, you must give out good audio. Ya, jangan kita tidak sabar, jangan kita marah selalu. Karakter kita, we give bad audio because noise is unwanted audio. Kalau kita dalam akademik, what is noise? Definition of noise is unwanted sound. Noise is unwanted sound. Kita tidak mau unwanted sound di dalam pertuturan kita. Jadi sebenarnya apabila kita berbicara, when you're talking, you're actually giving out melody. So the melody has got to sound good. So kalau kita tengok komposisi John Cage dalam 4 minutes 33 seconds, tidak ada bunyi apa, tapi dia kata itu adalah hasil komposisi dia, ciptaan dia. Jadi berarti everything is sound. Whatever you hear is music. Apa yang kita dengar adalah music. Jadi tanggungjawab kita to do character building is to have a good character is to give good audio. And before you speak, sebelum kita bertutur atau kita bercakap dengan orang, always look before you talk. Always think before you talk. Kita pikir sebelum kita berbicara, dan kita melihat keadaan sekeliling kita sebelum kita berbicara, walaupun bercanda sekalipun, tetapi mungkin mengguruskan hati orang dan sebagainya. Itu juga bad audio. Jadi bagi saya, character building selain daripada hati adalah pertuturan kita. Dan in relation to music, education, dan character building adalah 3 kolaborasi yang gel bagi saya. Sebab itu saya memilih untuk belajar music. Saya sebenarnya selepas sekolah, selepas GCE Cambridge, saya mengambil asasi undang-undang. Akan tetapi saya dari keluarga yang bukan kaya, keluarga miskin. Jadi untuk membayar iuran undang-undang itu agak mahal ketika itu. Jadi apabila saya ditawarkan atau di-offer untuk belajar musik oleh Panca Pondak, I opt to leave law. Saya tinggalkan undang-undang dan saya memilih untuk belajar musik. Jadi I love music, I love law. Ya, cita-cita pertama saya untuk menjadi cikgu, guru sekolah. Kedua, untuk menjadi seorang komposer. Kemudian saya mau menjadi seorang hakim. Jadi sekarang bagi saya 3 cita-cita saya tercapai. Saya sekarang menjadi lecturer. Kalau bahasa Indonesia lecturer, dosen di universiti, cikgu, ya. Saya menjadi seorang komposer. Alhamdulillah bukanlah mau meninggi diri, tetapi syukur Allah bagi rezeki seorang komposer yang berjaya. Dan untuk menjadi hakim, ya saya ketua hakim anugerah juara lagu. Hakim dalam bidang passionate. Jadi 3 cita-cita saya tercapai. Jadi yang merangkumi music, education, dan juga character building. Wow. Luar biasa. Iya. Jadi itu sekian dulu, mungkin kalau ada Q&A nanti. Ya. Baik, wow, itu sebuah capaian yang luar biasa. Bukan menjadi hakim di dalam hukum orang, tapi dalam mengapresiasi
Iya, karya-karya seni, ya kan? Wow, keren. Oke, sebelum kita dengarkan Encik Tri Wahyudi sharing, kita sharing the second speaker, Pak Tri, time is now. Silakan Pak. Iya. Terima kasih Pak Reza dan Pak Dr. Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga kawan-kawan semuanya. Terima kasih tadi memaparkan materi yang luar biasa sekali buat saya dengarkan gitu. Dan itu betul-betul saya memakai bahasa Indonesia ya. Boleh. Jadi biar semoga bisa dipahami, nanti campur-campur saja. Pak Azal sudah kawan yang Pancil Pondah udah lama, boleh lah. Oh iya, tentu sudah cukup paham bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau tadi Pak Dr. Muhammad menyampaikan terkait dengan musik pop mungkin ya, ataupun beberapa musik yang menurut saya luar biasa sekali, pada siang hari ini saya ingin mencoba menyampaikan sedikit persoalan yang ada di wilayah pendidikan dan kebudayaan di dalam taman siswa. Jadi kalau misalkan Pak Reza dan Pak Dr. Muhammad tadi pernah mendengar apa yang namanya Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ini adalah salah satu founding father national education di Indonesia gitu ya. Jadi kalau zaman dulu, zaman penjajahan Belanda, sistem kolonialisme pribumi itu belum mendapatkan pendidikan nasional, belum mendapatkan pendidikan modern. Nah, ini pelopornya itu salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara dengan konsep taman siswanya. Karena kebetulan besok tanggal 3 Juli tahun 2022 itu adalah 100 tahun taman siswa. Jadi taman siswa ini ideologi sudah 100 tahun. Tepat tanggal 3 Juli besok gitu. Makanya ini jadi momentum terkait dengan tema music education pada siang hari ini. Makanya ini saya coba singgung terkait dengan beberapa konsepsi tentang kesenian, terutama di seni musik ya, seni musik ataupun seni rupa yang ada di taman siswa seperti itu. Saya coba izin share screen ya, Prof. Riza. Sila. Oke, very clear. Kesenian dalam pendidikan taman siswa. Oke. Ya, saya coba. Apa Mas Wahyudi lulusan taman siswa yang jalan di Yogyakarta itu? Di Yogyakarta. Saya pernah jadi lecturer di taman siswa, Prof, waktu itu. Ya, makanya selama 2 tahun pernah mengajar di taman siswa, karena taman siswa juga ada university-nya. Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa namanya. Sarjana Wiyata. Ya, jadi Taman siswa itu cukup unik. Jadi mereka punya sistem pendidikan sendiri yang akhirnya diakuisisi oleh pendidikan nasional di Indonesia. Bahkan beberapa konsepnya sekarang ini diambil dengan satu konsep Merdeka Belajarnya gitu. Ya, saya tahu persis karena memang Merdeka Belajar yang baru didengungkan oleh Menteri Pendidikan Nasional di Indonesia ini kan salah satunya mengadopsi beberapa konsepsi di taman siswa gitu ya. Nah, saya kebetulan mengajar cukup lama, 2 tahun lebih ngajar di taman siswa, terus kemudian pindah ke Jakarta seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait dengan kesenian dalam pendidikan taman siswa seperti itu. Nah, karena ini adalah menjadi satu slogan yang saya pikir cukup menarik karena pendidikan, education, dan kebudayaan atau culture sebagai alat perjuangan. Nah, ini menjadi salah satu konsepsi yang sebenarnya selalu didengungkan oleh taman siswa itu sendiri, seperti itu, Bro. Nah, oke, sebentar. Nah, Taman Indria. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa taman siswa ini sebenarnya sesuatu sistem pendidikan yang mempunyai nama tersendiri. Jadi misalkan kalau di jenjang sekolah dasar atau SD gitu ya, itu mempunyai nama-nama tersendiri. Jadi misalkan untuk di kindergarten misalkan, atau anak-anak di bawah usia 7 tahun itu memakai satu nama yang bernama Taman Indria sebagai jenjang awalnya, misalkan seperti itu. Terus taman dewasa misalkan itu untuk setingkat
high school-nya, terus kemudian sarjana wiyata itu untuk setingkat university-nya seperti itu. Jadi kalau di Indonesia kan kebanyakan menggunakan nama sekolah dasar Yogyakarta misalkan, ini contoh ya. Tapi kalau di Taman Siswa memang menggunakan nama-nama taman. Taman itu konsepsinya kan garden ya. Jadi taman itu kan garden. Jadi seorang yang bermain di taman itu pasti penuh dengan kebahagiaan seperti itu. Nah, makanya konsep semua nama di Taman Siswa itu menggunakan nama-nama taman seperti itu. Ya. Nggak bisa saya ini ya. Sebentar, agak trouble. Nah, ini dia. Taman Indria menggunakan konsep yang diadopsi oleh Ki Hajar Dewantara ketika belajar di Nederland dari Froebel dan juga Montessori. Sebuah konsep yang dikolaborasikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak dalam Taman Indria yang berusia di bawah 7 tahun harus mementingkan pendidikan panca indera seperti itu. Ya. Ini kadang-kadang cek agak-agak susah ya. Ada trouble. Nah, ini dia. Taman Indria adalah sekolah sebentar. Ya, saya lanjutkan. Taman Indria adalah sekolah taman kanak-kanak yang ada dalam sistem sekolah taman siswa. Didirikan pertama kali oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Nah, genap di tahun 2002 ini Taman Siswa ini sudah berusia 100 tahun. Nanti akan ada perayaan yang cukup meriah saya pikir di Yogyakarta gitu ya, karena usianya sudah 100 tahun. Sekolah ini menggunakan metode pengajaran dengan sistem among, sebuah konsep pengajaran di mana pamong atau guru menghamba kepada sang anak. Model pendidikan yang dianggap banyak orang mencampurkan konsep Froebel dan Montessori di Eropa. Tetapi sebenarnya Ki Hajar Dewantara menemukan dua konsep tersebut di dalam seni budaya rakyat yang ada di Indonesia. Maka muncullah model pengajaran dolanan anak atau permainan anak di Taman Indria, menggabungkan permainan anak dengan fisik, kecermatan, hitungan, kerjasama, dan gotong royong yang tidak dirasakan, memaksa justru memerdekakan si anak, tetapi tanpa terasa berlatih keterampilan life skill. Metode ini digabung dengan metode Sariswara, di mana diyakini beliau bahwa ritme atau ritme mampu menyelaraskan kehalusan budi pekerti dan ketajaman nalar, sehingga si anak diharapkan memiliki jiwa merdeka yang berarti mandiri, bertanggung jawab, dan secara maksimal mampu menjadikan dirinya bermanfaat bagi lingkungannya di manapun ia berada. Nah, inilah yang cukup menarik dari konsep ini. Oke. Bentar. Nah, kesenian sebagai media pendidikan. Nah, ruang lingkup kesenian dalam Taman Siswa. Kesenian di Taman Siswa bukan ingin menjadikan anak didik menjadi seorang seniman, karena dalam Taman Siswa juga diberikan bekal pengajaran dan pendidikan umum. Kesenian di Taman Siswa adalah sebuah usaha untuk memberikan pengaruh yang baik, yang tidak hanya mementingkan intelektualitas, tetapi juga kepekaan perasaan. Jadi, kalau belajar di Taman Siswa itu pasti kita diberikan pembelajaran tentang art itu sendiri, gitu ya. Nah, misalkan ada fine art, ada seni musik, terus kemudian ada seni pertunjukan juga, kadang juga belajar menari. Akan tetapi kalau pendidikan seni atau art di Taman Siswa itu metodenya tidak ingin menjadikan seorang anak itu menjadi seorang artis atau seniman seperti itu. Tapi kesenian ini ternyata juga menjadi sebuah media saja, media pembelajaran yang ada di Taman Siswa itu sendiri, gitu.
Memindahkan slide itu agak-agak susah. Bentar. Ya, saya langsung saja. Taman Siswa menggunakan medium bentuk kesenian atau seni pertunjukan seperti dolanan anak, seni rupa, dan seni musik sebagai alat peraga untuk pendidikan, seperti itu. Nah, seni musik sebagai media dalam pendidikan taman siswa. Kenapa seni musik ini akhirnya menjadi salah satu konsepsi yang dipakai taman siswa untuk sistem pendidikannya, itu karena pada waktu itu nasionalisme yang mencuat pada masa Budi Utomo, masa pergerakan gitu ya. Kemudian pada zaman Jepang muncul kembali. Kehidupan musik menjadi sangat berarti karena rakyat menjadi cinta kepada tanah air yang disebabkan oleh lagu-lagu propaganda pada waktu Jepang ada di Indonesia dan adanya Kemin Bunka Shidosho. Jadi Kemin Bunka Shidosho itu lebih kepada lembaga kesenian pada waktu Jepang menjajah di Indonesia pada waktu itu. Dengan pemaksaan melalui kultur kamar tersebut, muncul kesadaran masalah kebangsaan di bidang musik. Bangsa Indonesia diharuskan untuk menciptakan lagu-lagu Indonesia, sehingga muncul lagu-lagu dengan syair yang indah, memuja tanah air yang subur, makmur, damai, dan sejahtera. Jadi ini mungkin dulu Malaysia kita masih jadi satu ya Pak Riza. Ketika Jepang masih menjajah itu. Ya, Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara yang pernah diasingkan di Belanda dan sekaligus mempelajari musik di Barat mencoba mengkolaborasikan hal tersebut dengan seni musik tradisi, sehingga pada tahun 26 muncullah konsepsi metode Sariswara. Nah, ini metode Sariswara ini yang menjadi ikon sistem pembelajaran di taman siswa. Dan itu yang paling dikenal oleh taman siswa, dia menggunakan metode Sariswara. Seperti itu. Nah, inilah satu statement dari metode Sariswara ini saya ambil dari tulisan Ki Hajar. Ini tulisannya memang agak lama, tulisan versi lama ya, karena tulisan aslinya Ki Hajar, tapi di bawahnya akan saya coba saripatikan apa itu yang dimaksud metode Sariswara. Menurut statement dari Ki Hajar Dewantara atau Dewantara itu sendiri, dia mengatakan bahwa dalam hubungan ini ada baiknya diketahui akan dasar-dasarnya metode Sariswara yang bermaksud menggabungkan pembelajaran lagu, sastra, dan cerita yang terdapat dalam tradisi kebangsaan kita juga. Orang mempelajari nyanyian, mocopat misalkan, dengan sendiri mendapat latihan sastra dan dengan sendiri ia memperoleh pengetahuan tentang berbagai cerita yang terkandung di dalamnya. Dalam gabungan 3 macam pelajaran ini, tergabunglah pula pendidikan rasa, pikiran, dan budi pekerti. Dalam bentuk yang sederhana, metode Sariswara ini sebenarnya terpakai juga dalam sistem taman indria atau taman kanak-kanak, taman siswa. Jadi kesimpulannya, metode Sariswara itu merupakan metode untuk mendidik anak melalui kesenian atau art untuk membiasakan segala keindahan dan kehalusan dengan menggabungkan pengalaman semua indera yang ada, baik pendengaran, penglihatan, gerakan fisik, dan juga perasaan. Namun tidak hanya itu, metode ini melengkapinya dengan menggabungkan semuanya itu di dalam satu bingkai cerita yang mampu melekat erat di dalam diri seorang anak sehingga ia kelak dewasa. Jadi lebih kepada satu bentuk storyteller, akan tetapi anak ini juga punya kemampuan untuk menggerakkan anggota fisiknya sekaligus menyanyikan sesuatu, Prof. Jadi ini lebih kepada mengkolaborasikan semua aspek gitu ya, baik seni musik, seni teater, terus kemampuan berstorytelling juga tiap anak ini itu yang menjadi ciri khas dari metode Sariswara yang sampai saat ini selalu dipakai oleh orang-orang taman siswa ataupun mungkin kalau di sistem pendidikan nasional kadang-kadang di sekolah dasar itu tidak mengerti apakah ini sistem Sariswara, kan, tetapi pada tahun-tahun itu metode Sariswara sebelum Indonesia merdeka yaitu ternyata sudah dikonsumsikan oleh Ki Hajar Dewantara itu sendiri, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh adegan ya, beberapa aktiviti dalam
metode sari suara di dalam pendidikan di taman siswa itu sendiri, seperti itu. Nah, misalkan ini masih sering sekali, jadi kalau kita ke Yogyakarta, di dalam taman siswa itu pasti akan ada banyak suara gamelan ya. Jadi itu menjadi sesuatu yang familiar di telinga kita gitu. Kalau kita datang ke Yogyakarta, kita datang ke taman siswa itu ada anak-anak yang memang belajar berstorytelling, juga menari, juga memainkan musik. Jadi semuanya dikolaborasikan. Ya, intinya seperti itu. Jadi metode sari suara ini saya pikir ini perlu menjadi sebuah pengenalan terhadap apa ya, culture juga. Saya pikir ini akhirnya menjadi identitas atau identiti dari bangsa Indonesia sendiri, bahwa pendidikan nasionalnya menggunakan metode ini sebagai medium pendidikan gitu. Karena yang menarik sekali, karena kadang kan bahwa di sekolah-sekolah dasar modern di Indonesia ini kan tidak semuanya menggunakan konsep seperti ini gitu ya. Jadi anak-anak itu mungkin cuma sekolah saja, tapi tidak pernah ada aktivitas untuk menggali nilai-nilai kebudayaannya itu sendiri, seperti itu. Nah, ini adalah metode sari suara dalam taman siswa, seperti itu. Nah, ini di bawahnya sebenarnya ada satu juga beberapa yang memang menjadi satu metode yang juga dipakai di dalam taman siswa. Ini masuk, saya pikir seni rupa ini atau fine art ini walaupun tidak menjadi tema kita, tapi saya ingin coba singgung juga sedikit ya terkait dengan di sini. Jadi karena taman siswa ini adalah konsep pendidikan yang memang mengangkat kebudayaan sebagai medium keseniannya, sebagai media untuk pendidikannya, maka sangat dekat sekali yang namanya kesenian atau art atau fine art atau mungkin seni musik, seni pertunjukan, seni tari itu menjadi basis dari kegiatan yang ada di taman siswa itu sendiri. Selain seni musik, selain metode sari suara tadi, ada juga yang namanya seni rupa. Seni rupa itu kalau di Malaysia berarti fine art ya. Kita menyebutnya sebagai fine art gitu. Kalau di bahasa Indonesianya kan kita menyebutnya seni rupa. Itu ternyata juga menjadi salah satu medium atau menjadi media dalam pendidikan taman siswa, seperti itu. Nah, karena banyak sekali pelukis misalkan atau painter yang ada di Indonesia itu ternyata juga menjadi stories atau sejarah dari bagian dari taman siswa sendiri. Seperti kita melihat tokoh-tokoh seni rupa Indonesia seperti Sujoyono, Avandi, ya, Ambas Salibasa, terus Pak Tino Sidin, itu adalah juga adalah salah satu beberapa pamong. Pamong itu adalah teacher sebenarnya. Bahasa Jawa pamong, bahasa Jawanya adalah pamong, tapi bahasa Inggrisnya teacher. Menyebutnya kalau di taman siswa itu kita menyebutnya dengan nama pamong, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah beberapa tokoh-tokoh yang ada di taman siswa. Sujoyono adalah tokoh dalam dunia seni lukis modern Indonesia, bahkan bisa disebut sebagai bapak seni rupa modern. Yang di Indonesia saya pikir ini sangat terkenal sekali, dan itu ternyata adalah salah seorang penggagas dari beberapa konsep media kesenian yang ada di taman siswa, seperti itu. Gitu ya. Nah, ini adalah beberapa artefak sebenarnya yang saya coba lampirkan, bahwa seorang tokoh yang namanya Sujoyono itu ternyata, dan juga Siswara itu membuat beberapa peraturan-peraturan dalam sistem konsepsi pendidikan kesenian di taman siswa. Jadi ini berupa, saya tunjukkan beberapa artefak saja, Pak Riza, gitu ya. Jadi saya pikir ini perlu untuk saya lampirkan, karena ternyata taman siswa ini tidak cuma dengan menggunakan sari suara saja, tapi fine art pun ternyata juga dipakai untuk media keseniannya, seperti itu. Ya, saya pikir itu saja. Wow, menarik sekali Riza, ya. Pak Dr. Mamat, jadi terima kasih. Nanti mungkin kita akan perlu ada audiensi atau tanya jawab ya, terkait dengan konsep ini. Yes, ya. Menarik sekali. Terus terang aja, saya surprised karena Azhar, saya juga kuliah dekat Yogyakarta. Saya tahu, saya Acenis, tapi saya dulu kuliah dekat Jakarta. Saya orang kampung P. Ramlee sebenarnya.
Oh iya, Oh, iya, iya, Ya, iya. ya oke. dia kan nama Hmm. dia Teguh Putih Ramli. Hmm. Betul, Dr. Azwa, Dr. Azhar daripada Ayu ya. Iya, Tadi sangat menarik sharing Dr. Azhar bahwa dalam bermuzik perlu dan bisa membentuk disiplin. Biasanya selama ini ramai orang melihat musisi seperti tidak terlalu menjaga disiplin. Namun saya lihat setelah saya mengingat-ingat memang yang bertahan lama memang macam mereka disiplin seperti Rhoma Irama, iya, Ghost Plus, Bimbo. Saya tahu juga solat itu sebenarnya untuk membentuk disiplin juga, tapi ramai orang Muslim tidak disiplin. iya, Jadi betul. bagaimana musik boleh membuat orang disiplin? Itu dia tanya satu question ya. The second question adalah saya ambil dua-dua sajalah masa. Di Indonesia sangat dikenali singer Malaysia, pro Malaysia, Ami Shers, Datuk Sheila Majid, Datuk Siti Nurhaliza, dulu belum Datuk lagi. Selepas itu sudah jarang ada lagi. Apakah ada regenerasi musisi di Malaysia berjalan dengan baik atau ada constraint tertentu? Itu dia tanya. Dan pertanyaan kedua kita kena lihat pertanyaan untuk Pak Tri pula dari Lena. Pak Tri, terima kasih. Saya baru tahu kalau konsep Merdeka Belajar yang sekarang diberitahu oleh Menteri baru ternyata sudah disampaikan jauh hari oleh Ki Hajar Dewantara. Andai kata konsep ini sejak awal dahulu digunakan di Indonesia, mungkin lulusannya lebih dari baik dari sekarang daripada cuma IPA dan IPS. IPA itu Dr. Azhar di sini dikenali sains dan social science. Jadi macam dua itu saja dibagi orang. Jadi macam orang cuma kepalanya dua belah saja. Padahal banyak. Tadi istilah taman istilah taman yang digunakan dalam sistem ekosistem belajar sang mahasiswa sangat terbuka, kreatif. Kita melihat potensi anak-anak Indonesia tidak terekspos selama ini karena jurusannya cuma dibagi IPA dan IPS. Apa saran Pak Tri untuk empowering potensi seni yang ada pada siswa dan mahasiswa kita? Itu pertanyaan nomor 1 Pak Tri. Nomor 2, yang terakhir, melihat konsep taman siswa tadi yang memadukan kesenian dalam proses belajar sangat menyenangkan. Bagaimana pandangan Pak Tri di era ekspor seni budaya saat ini? Misalnya seni budaya Korea begitu sangat dielu-elukan oleh anak-anak di Indonesia juga. Sepertinya mereka lebih bangga dengan seni budaya luar. Mungkin di Malaysia pun sama. Tapi nanti bolehlah kalau Azhar mau jawab juga pertanyaan yang sama ini. Apa yang berlaku dekat kita ini. Okey, silakan Dr. Azhar, 2 pertanyaan tadi mungkin boleh dijawab dalam masa 5-7 minit ke Boleh. hadapan. Oke. Mengenai disiplin ya, sebenarnya bagi saya kalau kita lihat dari sudut seni itu ibarat pisau ya. Pisau itu boleh digunakan untuk mencederakan seseorang ataupun membunuh seseorang. Pisau itu juga boleh digunakan untuk memotong buah, memakan. Jadi jangan salahkan seni, jangan salahkan musik. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Ayuni ya tadi ya. Ya, betul. Solat, tetapi selepas solat dia tidak berdisiplin, dia bergaduh dengan dia memfitnah orang dan sebagainya. Jadi pengertian solat, pengertian musik itu bukan sama, tetapi penggunaan musik itu. Saya pernah ditanya, adakah musik itu haram? Ada ulama yang mengatakan musik itu haram. Jadi saya mengatakan
Saya pernah cipta suatu lagu lucu, lagu untuk kanak-kanak berjudul Ayam. Jadi mungkin di Indonesia juga dulu Fare Harja ada menyanyikan lagu Ayam itu. Jadi saya kata lagu Ayam ini adalah hanya satu lagu untuk kanak-kanak, lagu hiburan. Kalau dikatakan haram, ada panggilan telepon sewaktu interview di radio, dia mengatakan, Azmir, saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya kata, kenapa? Terima kasih. Saya dan istri saya mau bercerai. Jadi kami mau ke mahkamah syariah untuk bercerai setelah 3 bulan. Saya kata istri saya, boleh saya ambil you, kemudian kita ke mahkamah, kita bercerai. Jadi mereka, okey, wife dia kata okey. Dalam kenderaan, dalam mobil, mau ke mahkamah, dia buka radio, pertama kalinya dia dengar lagu Ayam, lagu saya. Macam mana lagu itu sebenarnya? Dia ketawa, istrinya ketawa, dia berhenti mobil di tepi jalan di sisi, dia berhenti mobil, dia peluk istri dia peluk dia, tidak jadi bercerai. Jadi jadi kerana musik, kerana satu lagu Ayam, masjid yang mau runtuh tidak jadi runtuh, kekal. Jadi adakah itu haram? Jadi bagi saya yang saya katakan, musik ini adalah penggunaan kita, interpretasi, persepsi kita. Bagi saya disiplin perlu ada, itu yang topik hari ini sangat bagus, music education dan jati diri ataupun character building. Itu jawapan bagi yang pertama. It is bagaimana kita mengaplikasi pisau itu tadi atau music itu tadi untuk kalau pisau itu dibawa ke pasar buah cokit lagi sedap. Lagi sedap. Ya, betul. Jadi tentang soalan kedua, artis ke Indonesia. Jadi zaman-zaman dulu kalau kita lihat, zaman 80-an, 90-an ya, Datuk Sheila Majid, Amy Search, Suci Dalam Debu, Salim dan sebagainya. Lagu-lagu itu, melodi itu kuat. Kita serumpun kan, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, even Selatan dan sebagainya, Singapura, Brunei, serumpun. Jadi melodi Melayu itu kuat, ya, melodi Melayu itu kuat. Jadi dengan persembahan, dengan nilai estetik yang sangat tinggi sampai ke sana. But sekarang ini didominasikan oleh musik rap, ya. Bukan bagi saya bukan anti rap, ya. Saya terbuka. Sikap keterbukaan itu ada pada kami. Tetapi melodi Melayu agak kurang, jadi influence, Western influence begitu kuat sekali. Ada pros and cons, tetapi bagi saya itu adalah tren terkini. Jadi nilai kemelayuan itu, nilai rumpun kita itu agak kurang, kerana frame-frame rap ini sudah memasuki ke lubuk-lubuk hati anak-anak muda kita yang agak sukar. Jadi perlu inisiatif-inisiatif sebegini seperti apa yang dianjurkan oleh Prof. Syarul Reza, supaya kita dapat memupuk nilai-nilai seni tradisi, seperti kesedaran yang dipaparkan oleh Tri tadi, saudara Tri tadi, begitu, knowledge transfer, pemindahan ilmu itu, knowledge sharing itu perlu ada, ya. Seperti ada satu quote, ya, saya ingin change is the end result of all true learning, ya, itu dikatakan oleh Leo Buscaglia. Perubahan itu adalah end result pengajian yang sebenar. Jadi perubahan itu, walaupun ada perubahan, nilai itu jangan diterapkan oleh terlalu banyak musik barat, kerana itu end resultnya nanti agak tidak begitu healthy, ya. Yesterday I was so clever, so I wanted to change the world. Today I am wiser, so I am changing myself. Jadi kita harus merubah diri kita, attitude kita, daripada kita ingin merubah dunia. Kerana kalau kita ingin merubah dunia, kita tidak ada idea,
kita mengambil contoh dari orang lain, tetapi kita merubah diri kita untuk mengadaptasi perkembangan muzik dengan melestarikan atau memelihara nilai-nilai kesenian ibu bapa kita, kesenian keaslian kita. Jadi itu yang bagi saya perlu untuk artis-artis Malaysia ini pergi ke Indonesia. Sebab hingga ke hari ini, lagu-lagu 80-an dan 90-an menjadi kegemaran kawan-kawan saya yang warga Indonesia di sini. Kawan-kawan saya mereka even student, even pekerja di sini dari Indonesia, mereka gemar lagu-lagu Malaysia tahun 80-an. Jadi itu yang ada sustainability value. Saya harap itu dapat menjawab soalan Ayuni. Baik. Terima kasih, bagus sekali jawabannya. Tadi saya ingat baru-baru ini belum lama lah, mungkin 6 bulan lepas ada satu pemain musik terkenal di Indonesia, dia keluar dari grupnya, terus dia jadi ustadz. Tiba-tiba dia baru belajar ustadz, terus bilang musik haram ya. Jadi Roma Irama sudah tanya pada dia, kamu kapan belajar agama, tiba-tiba kamu sudah boleh mengeluarkan fatwa. Jadi inilah kadang-kadang kalau belajar tanggung ini kadang-kadang begitulah. Tapi tadi unik bahwa Cik Azhar mengatakan tentang rap. Nanti selepas Cik Tri menjawab pertanyaan ini, kita akan lihat satu musik Betawi yang dirapkan oleh anak mudanya. Itu nanti Kang Indah akan share itu selepas Pak Tri. Itu baru mereka buat. Dulu ada musik Betawi rap itu, tapi anak mudanya buat macam itu. Jadi tapi ada nilai Betawinya. Oh tentu. Jadi ini Betawi yang dirapkan. Jadi bagus. Sebab karena nanti Azhar bilang rap, saya terus ingat, saya bilang ke Indah, tolong you share nanti supaya Azhar boleh lihat yang baru-baru. Oke, Pak Tri, 2 pertanyaan untuk Pak Tri, silakan. Ya, terima kasih Pak Reza. Terkait dengan pertanyaan, mungkin nanti saya diingatkan kalau kelewat ya pertanyaan yang belum saya jawab. Tapi tadi saya mendengar satu pertanyaan yang terkait dengan bagaimana pendapat saya terkait dengan fenomena musik ataupun karakter budaya bangsa yang selama ini mungkin 5 tahun terakhir ini banyak yang menggandrungi musik ataupun film dari Korea. Nah, saya pikir begini, kalau menurut pendapat saya adalah bahwa yang saya kaitkan dengan Taman Siswa itu adalah sebenarnya terkait dengan identitas kita sebagai orang Indonesia sebenarnya. Jadi terkadang itu kita perlu dengan apa yang namanya identity, ya kan? Jadi setiap diri kita, saya pikir sebagai bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini kan banyak sekali ya. Our identity sebagai Javanese, sebagai orang Aceh, sebagai orang Melayu, sebagai orang Kalimantan, itu kan sebenarnya perlu sekali dengan apa yang namanya identity. Makanya yang namanya culture itu jangan sampai hilang, gitu ya. Nah, itulah sebenarnya yang dikonsepsikan sejak awal oleh Ki Hajar Dewantara ini, yang terkait dengan Taman Siswa itu adalah bagaimana dalam pendidikan nasional kita di Indonesia itu kita perlu menggali apa yang namanya identitas atau identity dari karakter kita sebagai orang Indonesia. Gitu. Makanya kan dari dulu ketika Taman Siswa didirikan ini kan, sebelum didirikan kan memang semua education-nya semua berkiblat kepada Nederland, gitu ya. Semua berkiblat kepada Belanda. Bahkan orang pribumi pun tidak bisa belajar pada waktu itu kalau bukan orang yang memang berasal dari kalangan priayi ningrat seperti itu ya. Orang-orang kaya yang bekerja kepada Belanda. Makanya orang rakyat jelata pada zaman dahulu kan tidak bisa belajar. Makanya Ki Hajar Dewantara membuat satu sistem pendidikan yang sesuai dengan karakter bangsanya, menggali dari nilai identitas kelokalan yang ada di Indonesia, dimix, dikolaborasikan dengan konsep yang ada di Barat. Makanya tadi saya sempat menyebut bahwa Ki Hajar Dewantara juga mengambil dari konsepsi Montessori yang ada di Eropa. Misalkan seperti itu, gitu. Dikolaborasikan dengan
apa namanya, identitas local wisdom yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, makanya kalau terkait dengan budaya pop seperti ini, buat saya kesenian apapun boleh saja kita menyukai kesenian itu gitu, kebudayaan itu, asalkan memang diri kita harus paham betul dengan jati diri kita, dengan identitas kita gitu ya. Jadi saya tuh cukup suka sekali dengan musiknya Bob Marley, Pak Dr. Muhammad ya, ataupun Pak Reza. Jadi Bob Marley itu kan selalu mengidentifikasikan dirinya, kita harus kembali ke identitas kita sebagai African gitu, sebagai orang Afrika gitu ya. Makanya ketika datang ke Jamaika terus kemudian menjadi seseorang yang terbuang, makanya dia selalu ingin mengembalikan ingatan-ingatan memori tentang Afrika itu di dalam musik-musik reggae yang dia buat gitu lah. Selalu berbicara yang namanya Bob Marley ini terkait dengan satu identitasnya yang memang harus selalu ada. Makanya kan ketika ditanya kenapa rambutmu gimbal, because this is our identity gitu kan. Jadi rambut gimbalnya itu menjadi identitasnya seorang Rastafarian gitu. Jadi makanya dari situ sebenarnya kita bisa belajar bahwa faktor identitas kebudayaan itu penting. Jangan sampai kita tidak tahu asal usul kita di mana gitu ya. Nah, saya pikir mengetahui identitas itu penting, akan tetapi kita menjadi seseorang yang lebih berpikiran luas, berpikiran modern juga penting. Jadi jangan sampai terakhir yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai kita kehilangan jati diri kita sebagai bangsa kita. Mungkin seperti itu. Saya kok enak banget dengar Pak Tri ngomong nih, wah Masya Allah ini. Jadi biasanya orang seni, saya ini bicara lebih kepada teknikal itu, tapi antum bicara substansi secara filosofis, luar biasa ini. Mohon izin kami mengundang lagi pada tema lain, tapi ini menarik. Karena ini jarang-jarang anak muda seperti Pak Tri ini, yang sebut masih muda lah, yang masih mengeksplor yang seperti ini. Oke, nanti karena bilang Bob Marley, saya pun minta Indago bilang share satu lagu Bob Marley-nya Thailand bagian selatan. Nanti si Azhar boleh lihat. Itu dia menyampaikan identiti dia sebagai Southern Thai music. Tapi setelah yang sekarang Betawi rap ini, coba kita lihat sebelum closing remark nanti.